Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraksa Websinatra Sofi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang DHCP server atau lebih lengkapnya WiFi dengan DHCP server. Pengertian dari DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Yang di kanan ini adalah DHCP server, kemudian yang di kiri ini adalah DHCP client. Dengan cara demikian, administrator jaringan tidak perlu lagi memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Next adalah cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Pertama adalah DHCP discover. Saat klien meminta nomor IP ke server, klien broadcast untuk mencari DHCP server. Kemudian langkah kedua adalah DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server. Jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, memberikan penawaran kepada klien. Kemudian DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Angka keempat adalah DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding. Nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP ada 5. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off ataupun mati. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Nah, walaupun memiliki banyak kelebihan, namun kekurangan dari DHCP server adalah semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect atau saling tidak terhubung. Kemudian ada 2 metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama adalah konfigurasi dengan range secara otomatis. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua adalah konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, kemudian kita akan praktek menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless. Ya, ini adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini kita akan menggunakan skenario dari percobaan sebelumnya, yaitu WiFi atau wireless federation atau koneksi wireless. Kita tunggu beberapa saat biar connect. Nah, sudah connect semua. Sekarang
Untuk DHCP kita tambahkan DHCP server ya. Klik di bawah sini, cari server. Iya, server, kemudian tambahkan, kemudian sambungkan menggunakan kabel. Kita namai DHCP server. Kemudian kita setting IP dari servernya ya. Kita setting jadi static, ini static, kemudian kita ikan IP addressnya dan 2168.1.253 ya. Gunakan subnet mask 128 ya. Kemudian kita masuk ke service, kemudian klik DHCP. Nah, di sini kita akan masukkan konfigurasi DHCP-nya. Nah, kita ganti default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Kemudian kita ganti DNS servernya sesuai DNS server masing-masing. Ini kita menggunakan IP address ini. Kemudian kita ganti start IP address-nya, awalnya menjadi 151. Netmasknya sudah benar, kemudian kita ganti maksimum number of usernya sebagai 50 agar tidak terlalu banyak. Kemudian kita save, kemudian kita on. Nah, setelah selesai kita aktifkan DHCP client pada laptop dan smartphone. Kita setting laptopnya dulu, ke config atau ke desktop, IP config ya. Kita ganti static ini jadi DHCP. Kemudian nah, ini otomatis akan terisi. Kemudian kita aktifkan juga pada smartphone, ke desktop, IP config, kemudian tinggal klik yang DHCP. Nah, ini otomatis juga akan terisi dan selesai. Kita coba untuk menjalankan tes ping ya pada laptop untuk menghubungi smartphone. Kita lihat dulu tadi IP config-nya smartphone adalah 152 ya. 192.168.1.152. Nah, di sini terbalas reply jadi terhubung secara sempurna ya. Kemudian kita coba tracer smartphone kita 52. Nah, dia akan langsung menghubungi smartphone karena memang langsung di sini ya menggunakan switch, tidak perlu menghubungi DHCP server lagi karena DHCP server hanya digunakan untuk konfigurasi IP address. Nah, seperti itu tadi praktek menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer DHCP server dengan jaringan wireless. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu tadi adalah praktek menggunakan DHCP dengan jaringan wireless. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.